Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di bulan Rajab. Di mana di bulan Rajab ini ada beberapa peristiwa yang selalu dikenang oleh kaum muslim. Yang pertama yaitu turunnya perintah sholat 5 waktu melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ketika itu Rasulullah langsung diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Nah, artinya peristiwa ini sangat menguji keimanan kaum muslimin ketika itu. Mengapa? Karena peristiwa tersebut tidak dapat dijangkau oleh akal manusia ketika itu. Alhamdulillah, nah kemudian Abu Bakar Siddiq mengimani, mempercayai peristiwa tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu perang Tabuk. Nah, perang Tabuk ini juga terjadi di bulan Rajab, sahabat. Nah, di sini perang Tabuk ini perang yang sangat menguji mental kaum muslimin ketika itu. Bahkan banyak kemudian kaum muslimin ketika itu yang menghindari ikut perang Tabuk. Kenapa? Karena jarak yang begitu jauh. Selain jarak yang begitu jauh, juga cuaca yang sangat panas ketika itu. Makanya di sini kemudian bermunculan orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka enggan untuk ikut perang Tabuk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembebasan Baitul Maqdis. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya menghindari pertumpahan darah di bulan Rajab, kecuali atas namanya atau karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mempertahankan ketika kaum muslimin itu diserang. Nah, di sini kemudian dibolehkan melakukan pertumpahan darah. Nah, alhamdulillah kemudian kaum muslimin ketika itu bisa membebaskan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dengan panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu. Nah, kemudian yang keempat, nah inilah yang sangat penting untuk kita renungkan kan. Kenapa? Karena yang keempatnya itu ketika tepatnya tanggal 3 Maret 1924 itu runtuh institusi Islam ketika itu, yaitu khilafah. Nah, ketika tidak ada lagi khilafah, disinilah kemudian aturan Allah atau syariat Islam itu tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Hanya beberapa saja syariat Islam yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, apa dampak dari ketika syariat Islam itu tidak diterapkan? Nah, umat muslim itu menjadi kehilangan jati diri. Umat muslim menjadi terpuruk. Bahkan umat muslim menjadi santapan atau menjadi terjajah ketika tidak ada lagi institusi khilafah tersebut. Nah, dari itu ketika kaum muslimin ingin bagaimana supaya jaya kembali, nah kemudian disegani kembali oleh orang-orang kafir, mau tak mau yaitu umat muslim harus mempunyai institusi kekhilafahan tersebut lagi. Nah, dari sini sudah menjadi kewajiban kita selama muslim bagaimana supaya memperjuangkan khilafah itu tersebut agar syariat Islam itu bisa diterapkan secara menyeluruh. Mungkin hanya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.